Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dakta Radio Bijak Berbakti, Cerdas Berempati. Semangat malam rekan Dakta. Tim redaksi menyapa rekan sekaligus mengajak rekan untuk menimba ilmu dalam program kajian malam. Edisi Rabu malam Kamis. Narasumber kita Ustadz Rofi'i sudah tiba. Saya sapa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustadz Rofi'i. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tema yang akan dibahas tentang persatuan umat, Ustadz ya. Ya. Dan apakah ini ada kaitan dengan aksi 212 kembali Ustaz, ya tepatnya reuni? Ya, memang semua kita kaum muslimin atau kebanyakan kita kaum muslimin dan khususnya lagi bagi saudara-saudara kita yang ikut serta dulu pada 4.11 dan 2.12, tentu hari Ahad ya besok 2.12 menjadi kenangan yang sangat indah. Nah, karena itu teringat dengan itu, maka saya ingin mengingatkan kembali kita kaum muslimin bahwa persatuan umat Islam itu adalah sesuatu yang harus kita segarkan kembali dalam ingatan kita. Karena itu judul tema pada pertemuan malam hari ini, insya Allah akan kita bahas tentang persatuan umat. Demikian. Bagaimana dengan isu ataupun subhat yang akhirnya menjadikan kaum muslimin agak ragu Ustaz untuk mengikuti aksi reuni 212 ini, bahwasanya nanti akan ada atau tersisipi politik? Ya, sebetulnya kita harus istiqomah ya dalam niat awal bahwa 212 itu sebetulnya konteksnya adalah bela Islam, bela Al-Quran. Jadi tentu kaum muslimin harus berada dalam garis ini. Ya, kita bersatu dalam bela Islam, kita bersatu dalam bela Al-Quran. Nah, kalau itu adalah berkaitan dengan bahwa ketika Muslim Indonesia yang secara notabene adalah dijamin oleh undang-undang untuk mempunyai kebebasan menjalankan apa yang diyakininya tentang Islam, maka tentu adalah hal yang perlu diwaspadai. Ya. Tetapi kalau itu adalah bagian dari konsekuensi bahwa kaum muslimin memang harus bersatu, ya, bersatu. Dan momentum 212 itu adalah benar-benar terbukti bahwa kaum muslimin Indonesia bisa bersatu. Nah, ini harus selalu disegarkan oleh kita. Sehingga kalau kita sudah terlatih ya untuk bersatu, nah mudah-mudahan kita akan selalu kokoh ya menghadapi tantangan dari dalam, menghadapi tantangan dari luar. Kaum muslimin sudah sepatutnya waspada. Nah, ketika dengan bersama, maka saya kira auranya juga menjadi berbeda, kekompakannya, kesolidannya, dan seterusnya, sehingga mudah-mudahan akan menjadi maslahat bagi umat Islam Indonesia dan tentunya bagi negara Indonesia yang kita cintai ini. Baik, kalau demikian rekan Dakta, kini saatnya kita persilakan pada Ustadz Rofi'i untuk mengingatkan kembali tentang persatuan umat. Silakan Ustadz. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi bini'matihi tatimmus shalihat. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'a hudahu wa walahu ila yaumiddin. Wa ba'du, rekan Dakta, semoga kita sekalian senantiasa berada di atas jalan Allah selalu. Semoga kita selalu berada di atas penghambaan diri selalu kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan pastinya adalah semoga kita dikaruniai taufik dan hidayah untuk istiqomah di dalam menjadikan Islam sebagai pedoman hidup bagi kita sekalian. Rekan Dakta,
persatuan umat Islam. Sungguh sebetulnya sangat diidamkan oleh kita sekalian bahwa umat Islam yang kalau misalnya kita kembali kepada negara kita, ya, negara Kesatuan Republik Indonesia ini, ya, tentu kaum muslimin akan bisa dipastikan lebih dari 200 juta manusia. Subhanallah, bilangan yang luar biasa, terbesar ya di dunia. Nah, oleh karena itu ini harus dimaknai ya dengan serius. Umat Islam Indonesia. Namanya juga umat Islam Indonesia, berarti Islamnya kan sama kita, sama Islam, ya. Di mana Islam itu ya adalah ajaran yang untuk terakhir kalinya adalah dibawa oleh Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tetapi sebelumnya adalah bahwa Islam itu adalah dibawa oleh setiap nabi, ya. Setiap nabi itu adalah Allah memberi amanah kepada mereka, para nabi itu adalah bahwa mereka adalah muslimun, ya. Di dalam surat Al-Hajj misalnya, Allah Subhanahu wa taala ketika menjelaskan, kata Allah Subhanahu wa taala bahwa millata abikum Ibrahim, ya, tentang millah bapak kalian adalah Ibrahim, bapak kalian adalah Ibrahim. Dialah Allah Subhanahu wa taala huwa sammakum al-muslimin. Dialah Allah Subhanahu wa taala yang telah menamakan kalian adalah orang-orang muslim. Min qablu, sebelum ini, wa fi hadza, dan dalam Al-Qur'an ini. Rekan-rekan dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita ini muslim. Dan muslim ini bukan baru, ya, tetapi adalah sekian lama, sesuai juga dengan perjalanan sejarah manusia dari mulai Adam sampai kita sekarang. Dengan kata-kata huwa samakum al-muslimin menunjukkan bahwa umat Islam ini adalah pengukir sejarah sepanjang masa, ya, bahwa mereka adalah muslimun, ya. Nabi boleh berbeda-beda lah, ada nabi, ada rasul, dari mulai Nabi Adam, rasulnya Nabi Nuh, kemudian berikutnya adalah sangat kita kenal dengan Ibrahim, lalu setelah Ibrahim adalah Ishak, kemudian Ismail, lalu dari Ishak muncullah namanya Bani Israel karena berasal dari Yakub, kemudian Yusuf. Semua itu rekan dakta adalah Anbiya, para nabi, ar-rusul, para rasul, yang tentu mereka adalah umat yang Allah Subhanahu wa taala ciptakan, tetapi mereka semua adalah satu, yaitu muslimun. Nah, setelah kita tahu bahwa mereka adalah umat Islam, maka wajar kalau mereka semua adalah satu umat. Ya, saya tidak akan berpanjang lebar dari makna umat itu sendiri, karena umat itu adalah bukan sekedar harus difahami dengan banyak, tetapi umat juga adalah bisa bermakna orang per orang, ya. Kalau satu orang ini mempunyai bobot dan kualitas, misalnya seperti Nabi Ibrahim, bahwa Ibrahim itu adalah umat, padahal satu orang. Nah, tentang umat ini adalah di dalam Al-Quran banyak, ya, terulang tidak kurang dari 9 kali, ya. Kata Allah SWT, inna hadhihi ummatukum ummatan wahidah. Sesungguhnya umat ini, umat kalian ini adalah umat yang satu. Ya, jadi kita ini umat yang satu, rekan dakta. Umat manusia. Wa ana rabbukum fa'budun. Kata Allah SWT, maka dari itu kalian harus tahu bahwa aku Allah Azza wa Jal adalah Tuhan kalian. Fa'budun, maka beribadahlah kalian kepadaku, Allah Azza wa Jal. Dalam ayat yang lain Allah Subhanahu wa taala berfirman, kata Allah, wa inna hadhihi ummatukum ummatan wahidah wa ana rabbukum fattaqun.
Sesungguhnya umat kalian ini adalah umat yang satu, ya, dan aku Allah Azza wa Jalla adalah Tuhan kalian. Fattaqun, maka bertakwalah kalian kepadaku. Dalam ayat yang satu Allah berfirman fa'budun, beribadahlah padaku. Dalam ayat yang kedua Allah berfirman fattaqun, bertakwalah kalian padaku. Dan ini adalah tidak mesti kita fahami berbeda, karena bahkan dalam surat Al-Baqarah Allah berfirman ya ayuhan nasu u'budu rabbakumul ladzi khalaqakum walladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Perintah beribadah itu adalah agar tentu kalian menjadi orang yang bertakwa. Tetapi rekan dakta, tegasnya adalah kita ini satu umat, ya. Betapapun umat ini tidak bisa dipaksa untuk menjadi selalu satu, ya. Karena pada akhirnya berselisih juga, ya. Tidak bisa dipungkiri bahwa manusia itu akan menjadi berselisih, dan dampak dari berselisih itu adalah berpecah, ya. Jadi jangan aneh bahwa betul umat ini adalah umat yang satu, ya, karena memang dulunya satu. Misalnya kalau kita ingat rekan dakta Allah berfirman ya ayuhan nasu ubudu rabbakum alladzi khalaqakum ya ayuhan nasu taqu rabbakum alladzi khalaqakum min nafsin wahidah. Jadi kita ini dulunya adalah berasal dari satu jiwa. Siapa dia? Tentu Adam. Wa khalaqa minha zawjaha, dan Allah ciptakan dari satu jiwa itu zawjaha, istrinya, yang kemudian kita kenal dengan Hawa. Wa khalaqa minha zawjaha. Jadi satu adalah Adam, kemudian berikutnya Allah cipta Hawa. Kemudian kata Allah wa bassa fihima wa bassa minhuma rijalan katsiran wa nisaa. Dari Adam dan Hawa itu lalu kemudian lahirlah banyak laki-laki dan banyak perempuan. Yang kemudian banyak laki dan banyak perempuan itu di dalam surat Al-Hujurat Allah berfirman inna ja'alnakum syu'uban wa qabaila, ya. Kami jadikan kalian ini berbangsa-bangsa dan bersuku-suku. Nah, sudah jelas ya rekan dakta bahwa kita ini umat yang satu. Kemudian ya, umat ini tentu banyak karena walaupun berasal dari Adam dan Hawa, pada akhirnya adalah mereka beranak pinak dan bersama kemana-mana, akhirnya tersebar. Lalu berikutnya adalah lahir menjadi syu'ub, jamak dari sya'bun, kemudian qabail jamak dari qabilah itu artinya suku. Jadi kalau gitu berbangsa dan bersuku. Nah, karena itu kata Allah SWT dalam urusan fisik, ya wajarlah kalau berbangsa-bangsa dan bersuku-suku. Lalu kemudian karena berbeda-beda, maka Allah suruh mereka satu sama lain saling mengenal. Lita'arafu tadi, agar satu sama lain dari kalian adalah bersatu. Nah, tetapi urusan keyakinan, urusan kehidupan beragama, ya, dalam bahasan kita kali ini, bisa memungkinkan mereka itu adalah berselisih, bahkan bisa memungkinkan mereka itu adalah berpecah belah, ya. Bisa memungkinkan mereka itu berselisih, dan atau bisa jadi mereka itu berpecah belah. Nanti ini di sesi yang kedua kita coba bicara tentang persatuan umatnya. Tetapi di sesi yang pertama ini kita tahu dulu bahwa begitulah sejarahnya. Manusia dulunya satu, kemudian dua, kemudian beranak pinak, kemudian berbangsa-bangsa dan bersuku-suku. Karena satu sama lain saling berjauhan, maka kemudian kata Allah hendaknya satu sama lain dari kalian adalah saling kenal mengenal. Tetapi dari sisi lain adalah dari sisi pedoman hidup, dari sisi adat istiadat, dari sisi budaya dan seterusnya, maka Allah mengisyaratkan bahwa kalian tidak bisa satu. Ya, kalian memungkinkan untuk berselisih, yang maksudnya berbeda-beda. Kalian memungkinkan untuk satu sama lain tidak sama. Kata Allah SWT, "Walau syaa rabbuka laja'alan nasa ummatan wahidah wa la yazaluna mukhtalifina illa man rahima rabbuh." Ya, kata Allah SWT bahwa kalau saja Allah berkehendak, maka Allah akan jadikan manusia itu satu umat saja. Kalau Allah berkehendak, Allah akan jadikan umat ini satu umat saja. Tetapi kata Allah, wala yazaluna mukhtalifin,
menggunakan yazalun fi'il mudhari artinya menunjukkan bahwa terus berlangsung dan terus akan selalu berlangsung. Apa yang berlangsung? Mukhtalifin, ya, beritanya itu adalah ikhtilaf. Ikhtilaf itu berselisih itu berarti tidak sepakat, rekan-rekan. Jadi suatu hal yang harus kita anggap wajar kalau karena banyaknya orang, banyaknya kepentingan, lalu terjadi perselisihan, terjadi perbedaan, terjadi tidak kesepakatan, tidak terwujud kesepakatan itu. Ketika tidak terwujud kesepakatan, yang terjadi adalah perselisihan. Nah, Allah SWT memang begitu. Wajarlah kalau terjadi perselisihan itu. Hanya orang yang Allah kehendaki bersatu saja, kata Allah. Illa man rahima rabbuk. Kecuali orang yang Allah Subhanahu wa taala kehendaki untuk mendapatkan rahmat, maka mereka akan bersatu. Jadi bersatu adalah rahmah. Tetapi berselisih juga adalah rahmah. Ya. Tetapi berselisih juga adalah rahmah. Jadi ikhtilaf rahmah, kemudian bersatu juga adalah rahmah. Nah, karena itu kita harus pahami ini. Nah, bagaimana semua itu adalah bisa terjadi karena rekan dakta, rahmat Allah itu adalah sangat luas dan kita tentu harus berusaha untuk bagaimana caranya kalau berselisih dua-duanya rahmat, ya, ada yang pro, ada yang kontra, itu semuanya rahmat. Tetapi yang ada yang tercela itu adalah furqah. Yang tercela itu adalah namanya furqah. Furqah itu adalah iftiraq. Iftiraq itu bercerai. Nah, kalau sudah bercerai berarti tidak benar. Karena apa? Kalau sudah bercerai itu berarti tidak bisa lagi ditolerir. Tapi kalau ikhtilaf masih bisa ditolerir. Makanya kita ingat misalnya dalam istilah kita biasa ada nama itu urusan khilafiyah katanya gitu. Urusan khilafiyah itu adalah berarti urusan yang memang berselisih. Tapi kalau namanya khilafiyah itu masih harus bisa ditolerir. Yang menjadi tidak bisa ditolerir dalam artian akidah adalah namanya iftiraq. Kalau sudah iftiraq berarti sudah beda. Ya. Misalnya saja kalau orang itu adalah sudah pecah keluar dari ahlus sunnah, maka ada muncul namanya istilah namanya adalah ahlul furqah. Lalu kita kenal misalnya banyak furqah-furqah, ya, firqah-firqah yang lain. Bahkan itu adalah kata Rasul sampai dengan 73 dengan ahlus sunnah. Itu namanya furqah. Nah, tapi kalau firqah ya. Tapi kalau lebih dahsyat dari itu bisa jadi furqah itu berdampak pada murtad, keluar dari Islam, bukan lagi saudara. Tapi kalau ikhtilaf, rekan dakta, ikhtilaf itu masih saudara. Ini kadang-kadang yang salah dalam penerapan di dalam sikap hidup kita. Kalau masih dalam tataran ikhtilaf atau khilaf, maka sebetulnya dia masih saudara kita. Tapi kalau sudah dalam kategori iftiraq, maka dia sudah bukan saudara kita dari si iman ya, dari si iman. Bukan saudara kita seiman. Oleh karena itu, bobot muamalah kita, interaksi kita dengan orang yang sudah seperti ini tentu akan berbeda. Nah, yang akan kita bahas adalah persatuan. Bagaimana persatuan ini harus terjadi? Persatuan itu adalah ada persatuan yang harus kita maknai, persatuan umat Islam, ya, persatuan umat Islam. Ada yang kita lihat dari sisi persatuan umat manusia. Ya. Kalau persatuan umat manusia berarti kita harus menyadari bahwa misalnya di Indonesia ini itu ada orang yang meyakini agama selain daripada agama Islam. Ada keyakinannya berbeda-beda ya. Ada sukunya sampai dengan ratusan ya. Karena itu maka wajar kalau terjadi berbeda. Nah, ketika terjadi berbeda, bagaimana harus tetap bersatu ya. Yang ingin kita bahas adalah persatuan umat Islam. Ya, supaya dibatasi. Persatuan umat Islam berarti bagaimana kaum muslimin bisa bersatu, kaum muslimin bisa bersinergi,
kaum muslimin bisa saling bertoleransi dengan sesama kaum muslimin mampu untuk kemudian hidup berdampingan sesama kaum muslimin, ya. Itu adalah kalau skupnya adalah persatuan umat Islam. Sehingga kalau misalnya organisasinya berbeda, itu kan organisasi. Organisasi itu bukan agama, rekan dakta. Organisasi itu bukan agama. Jadi kita kembali kepada makna tadi ikhtilaf dan iftiraq. Kalau ikhtilaf itu berarti satu agama dengan kita, tapi kalau iftiraq itu bisa jadi sudah berbeda akidahnya dengan kita. Nah, kalau yang disebut dengan ikhtilaf itu adalah harus saling satu sama lain saling sayang karena masih saudara. Tapi kalau sudah iftiraq, mereka sudah bukan saudara lagi dari sisi iman. Berarti kita bahas dari yang lain. Masih saudara dari siapa? Masih saudara dari sisi sebangsa dan setanah air. Nah, Islam begitu cantiknya, begitu indahnya mengatur tentang bagaimana seorang muslim ketika bersatu dengan sesama muslim, dan Islam mengatur sedemikian rupa bagaimana ketika kaum muslimin bersatu dengan orang yang bukan muslim. Nah, rekan dakta, kita akan bahas nanti insyaallah ta'ala di sesi yang kedua. Demikian. Rekan dakta, kita jeda terlebih dahulu. Setelah jeda akan kita lanjutkan kembali kajian malam bersama Ustaz Rafi'i. Dan dakta, kita lanjutkan kembali kajian malam bersama Ustaz Rafi'i. Silakan Ustaz. Ya, rekan dakta yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Setelah tadi kita tahu, ya, kita dengar bahwa persatuan umat Islam itu seperti apa maksudnya, ya, bagaimana sejarahnya. Berikutnya adalah kita langsung berbicara bagaimana dengan persatuan umat Islam dan kaitannya barangkali dengan reuni, ya, yang akan kita bersama laksanakan pada tanggal 2 Desember mendatang. Rekan-rekan perlu diingat ya oleh kita bahwa karena kita bersaudara, ya, bersaudara itu adalah karena al-ma'bud yang diibadahi oleh kita itu adalah sama, Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi kalau Tuhannya masih sama, Allah Subhanahu wa ta'ala, berarti dia adalah saudara kita. Kemudian Rasul, ya. Rasul kita itu adalah Muhammad, utusan Allah Subhanahu wa ta'ala yang Allah utus untuk kita dan menjadi nabi dan rasul terakhir untuk kita itu adalah Muhammad Rasulullah alaihi salatu wassalam. Allah berfirman, "Ma kana Muhammadun aba ahadim min rijalikum walakin Rasulullah wa khataman nabiyyin." Kata Allah Subhanahu wa ta'ala, Muhammad itu bukanlah bapak seorang dari kalian, melainkan Muhammad itu adalah utusan Allah dan sebagai penutup nabi-nabi. Nah, saya selipkan di sini bahwa kalau kita fahami, nabi itu belum tentu rasul. Tetapi kalau sudah rasul, maka di dalamnya sudah barang tentu nabi. Allah Subhanahu wa ta'ala menyebutkan dua di sini, Rasulullah wa khataman nabiyyin. Rasul itu adalah utusan Allah, kemudian wa khataman nabiyyin, dan rasul itu adalah penutup nabi-nabi. Nah, dengan paham tadi bahwa nabi belum tentu rasul, rasul belum tentu nabi, maka yang Allah tutup adalah nabi. Tidak ada lagi nabi. Nabi saja ditutup, apalagi rasul. Nah, oleh karena itu, menurut Al-Quran, bagi kita semua harus merekat dengan kokoh bahwa tidak ada lagi nabi setelah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, kalau orang itu meyakini sama dengan kita bahwa tidak ada nabi lagi, ya, selain Muhammad sallallahu alaihi wasallam, berarti dia itu adalah termasuk satu, ya, bersama kita. Berikutnya adalah ketika kita salat. Salat kita itu menghadap ke kiblat. Kiblat itu adanya di Makkah Al-Mukarramah. Maka dari itu, karena kiblat kita adalah sama, maka sebetulnya adalah kita masih bersatu, ya, kita masih bersatu. Kemudian dari sisi yang lain, bahwa kita kalau
misalnya berkeyakinan, kita kalau misalnya beribadah, kita kalau misalnya berpedoman, kemana dasarnya, kemana rujuknya? Rujuknya adalah kepada satu Al-Quran, kedua adalah As-Sunnah, dan yang ketiga adalah Al-Ijma'. Ya. Berarti ya yang kita harus ketahui bahwa Quran kita sama, Sunnahnya sama, Ijma'nya sama, berarti adalah kita adalah sama juga. Ya. Nah, yang mungkin perlu digarisbawahi, perlu dijadikan sebagai penegas tentang 212 besok itu adalah reuni dalam rangka pembelaan terhadap Al-Quran. Konteksnya waktu itu adalah berkaitan dengan ada yang menista ya, bahwa terhadap Al-Quran, surat Al-Ma'idah ayat 51. Nah, konteksnya itu adalah bahwa ada orang yang menista Al-Quran, maka kemudian kita kompak seluruh Indonesia, bahkan dari luar negeri. Ya, besok saja yang dari luar negeri akan datang 212 besok itu. Maka sudah sepatutnya bagi kita yang berasal dari dalam Indonesia, apalagi dalam Jakarta, Shahibul Bait, ya, kita harusnya semarakan. Dan yang kepentingannya adalah tadi untuk mereka orang yang Allahnya sama, Rasulnya sama, kiblatnya sama, Quran dan Sunnah ijma'nya sama, dan sikapnya sama dalam membela Al-Quran dan tentu Islam. Nah, ini adalah kita adalah kumpulnya di Monas, ya, yang di Monas, ya. Jadi itu yang acara reuni itu adalah rekan dakta di Monas, ya. Jadi yang selain di Monas sebetulnya bukan bagian dari yang direncanakan reuninya itu. Ya. Oleh karena itu, ketika kita berbicara tentang masalah persatuan umat Islam, rekan dakta, umat Islam ini adalah masih umum, umat Islam. Umat Islam yang mana? Umat Islam katakan saja Indonesia dengan umat Islam luar negeri misalnya. Nah, kalau itu berarti kita tidak bicarakan juga sekarang. Walaupun bisa jadi acara besok dihadiri oleh umat Islam dari luar Indonesia. Tetapi dalam pembahasan kita adalah bukan itu. Umat Islam Indonesia. Nah, rekan dakta yang dirahmati Allah SWT, umat Islam Indonesia ini adalah harus menyadari bersatu. Bersatu dalam meyakini Allah Subhanahu wa taala, bersatu dalam mencontoh dan mengikuti Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bersatu dalam menghadap ke kiblat, bersatu menjadikan Al-Qur'an dan Sunnah dan Al-Ijma' sebagai pedoman hidup kita, bersatu dalam menyikapi orang yang benci dan menista Al-Qur'an. Nah, orang-orang yang mereka itu adalah mungkin saja akan mengganggu Al-Quran, mengganggu Islam. Nah, kita ini kaum muslimin harusnya bersatu. Ya, karena bagaimana tidak, bagaimana orang yang misalnya ketika dia punya motor, motornya diganggu, masa dia diam saja? Ketika misalnya punya mobil, mobilnya diganggu, masa diam saja? Apalagi ketika dia punya istri, punya anak dan istrinya diganggu, masa diam saja? Ini adalah Al-Quran. Ini adalah Al-Islam yang merupakan jalan yang lurus. Rekan-rekan, mari kita sadari bahwa kita kalau sholat selama atau sebanyak tidak kurang dari 17 kali kita mengatakan ihdinas siratal mustaqim. Kalau kita tambahi dengan sunnah rawatib 12, ya, maka kita tidak kurang dari 29. Ihdinas siratal mustaqim. Kalau bagi mereka yang ditambah dengan tahajud, maka kita tidak akan kurang dari 30, tidak kurang dari 40. Ya. Ihdinas siratal mustaqim. Ya Allah, tunjukkan kami kepada jalan-Mu yang lurus. Nah, Al-Quran, Al-Islam, itulah yang membawa dia, membimbing dia, menunjukkan dia menuju jalan yang lurus. Nah, oleh karena itu, maka ketika
Al-Islam, ketika Al-Quran yang dia tahu tadi bahwa itu yang membuat dia dibimbing menuju jalan yang lurus agar bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala, sementara dia diganggu. Ya, dia dikriminalisasi misalnya, dia dicibirkan misalnya, dia diolok-olok misalnya, dia dihina misalnya, atau dia dijauhkan dari kaum muslimin misalnya, atau dia coreng misalnya. Nah, rekan dakta, apa perasaan kita? Bagaimana kondisi mental kita? Bagaimana kondisi emosi kita? Masa tidak ada emosinya? Ya. Oleh karena itu, maka rekan dakta, ini perlu dipupuk, perlu dididik, perlu dibiasakan. Nah, silaturahmi yang akan dilakukan melalui besok, ya, reuni itu silaturahmi yang tentu adalah spesifik karena mereka dulu, ya, pada tahun 2016 bersama dalam merasakan pedihnya bahwa Al-Quran itu dinisnah. Nah, kita ingatkan, kita segarkan kembali. Kalau suatu saat ternyata itu terulang, kaum muslimin hendaknya segar ingatan kita. Kita itu bersatu untuk membela apa yang diyakini oleh kita, bisa menunjukkan kita kepada jalan yang lurus, bisa menunjukkan kita kepada jalan yang menuju selamat, bisa menunjukkan kita kepada ridha Allah Subhanahu wa taala. Sehingga silaturahmi itu adalah menjadi wahana, silaturahmi itu menjadi media, silaturahmi menjadi pengokoh. Dan perlu diingatkan juga bahwa rekan dakta, reuni seperti besok itu adalah memang menjadi bagian dari pendidikan. Kita tahu bahwa manusia itu, kita ini kaum muslimin terutama, itu adalah akan menjadi tergugah, ya, ketika saudara-saudara kita yang satu visi, yang satu misi bertemu. Mereka beda kulitnya, mereka beda benderanya, mereka beda organisasinya, mereka beda sekolahnya, mereka beda sukunya, berbeda-beda. Tetapi mereka adalah saudara kita, karena mereka adalah muslimun, dan mereka berkumpul dulu untuk membela Al-Quran, membela Al-Islam. Mungkin sekarang akan menjadi tambah banyak, karena apa? Begitu mereka kagum melihat pada waktu itu, bisa jadi mereka adalah justru semakin semangat untuk bersama, ya. Walaupun mungkin ada orang yang uzur, yang waktu itu adalah hadir, sekarang tidak hadir. Bisa jadi karena meninggal dunia, bisa jadi karena sakit, bisa jadi karena sedang keperluan, dan seterusnya. Nah, tetapi kita yang ikut adalah kita harus niatkan dengan lurus bahwa kita datang ke acara itu adalah benar-benar satu untuk reuni. Kalau reuni berarti mengenang, ya, bahwa kita pernah bersama, dan di tempat yang sama itu, waktu itu adalah sampai dengan bersama-sama kita kehujanan, bersama-sama kita mendengarkan khutbah, bersama-sama kita sholat dalam rintik hujan. Itu semua adalah kenangan indah. Untuk apa? Itu dalam rangka bersatu, satu spiritnya adalah membela Al-Quran dan membela Islam. Besok pun spiritnya tidak berubah. Artinya adalah kita, spiritnya adalah kita tumbuhkan semangat persatuan, persaudaraan untuk membela Al-Islam, membela Al-Quran, membela para ulama, ya, membela saudara-saudara kita yang mereka mengamalkan apa yang diyakini oleh mereka, dan keyakinan mereka itulah dijamin oleh negara, dan sudah barang tentu bukan untuk makar pada negara. Ya, kita tidak menuntut agar misalnya revolusi misalnya, atau misal menuntut apa, tidak. Kita adalah memang berlatih membuat satu pergaulan, membuat satu komunikasi, membuat satu interaksi di antara saudara-saudara kita yang bisa jadi sebelah kanannya berasal dari Sumatera, sebelah kirinya berasal dari Kalimantan. Subhanallah, saya waktu itu adalah merasakan seolah-olah kita itu waktu itu berada dalam suasana di Makkah Al-Mukarramah, dalam suasana berhaji, ya. Tidak saling kenal, tetapi karena kita misalnya duduknya berjam-jam di situ, ya, ada yang saling ngasih air, ada yang saling ngasih sarapan, ya. Ketika pergi ke toilet barang kita ditungguin. Subhanallah,
Syahdu sekali persaudaraan kita itu, padahal kenal waktu itu. Kita kenal waktu itu. Tetapi kaum muslimin itu adalah saudara kita itu, sama-sama saling menjaga, saling melindungi. Bayangkan betapa kalau ini terus dipupuk oleh kaum muslimin, maka insya Allah ta'ala saya optimis kaum muslimin itu akan menjadi kuat, akan menjadi kompak. Ya, mereka terasa bahwa kita adalah senasib dan seperjuangan. Rekan dakta, sehingga apa? Muncullah berikutnya nanti Koperasi 212 dan itulah merupakan energi positif yang merupakan dampak dari cerminan kegiatan itu. Nah, karena itu rekan dakta, besok ya tentu saya juga ikut mengingatkan ya. Mari kita bereuni untuk menyegarkan ingatan kita, untuk memupuk dan menumbuhkan spirit kita untuk membela Al-Quran, membela sunnah Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, tidak dikaitkan dengan kampanye. Kita adalah betul-betul datang di situ adalah bukan untuk yang lain, datang untuk reuni, mengenang, mengingat spirit 212 2016. Nah, rekan dakta, tentu jangan lupa bahwa kita acaranya adalah di Istiqlal. Ya. Karena itu saya mengajak, yuk kita hadir bersama, kita mengenang kembali indahnya persatuan dan persaudaraan pada waktu itu, dan mungkin boleh perluas diajak ke yang lain agar kita semakin bersemangat. Insya Allah Ta'ala bersama-sama kita itu biasanya terjadi semangat, dan dengan semangat itu mudah-mudahan akan menjadi tumbuh ya, bahwa kita adalah berlatih saling tenggang rasa, berlatih saling solidaritas, berlatih bermacam-macam, dan itu semua adalah sangat-sangat positif yang kalau kita rasakan, terutama bagi mereka yang merasakan waktu itu, maka sebetulnya itu adalah tidak bisa ya melupakan ya begitu saja. Rekan-rekan yang dirahmati Allah SWT, persatuan umat Islam itu adalah bisa terwujud, dan mudah-mudahan arena besok itu adalah latihan. Mudah-mudahan kita menjadi terbiasa, mudah-mudahan kita menjadi terbangkit, dan kemudian satu sama lain di berbagai penjuru di Indonesia, semuanya dengan segala perbedaannya kita adalah tetap sama agamanya Islam, sama bangsanya Indonesia, negaranya Indonesia, dan spiritnya sama, yaitu dalam rangka menjalankan apa yang diyakini oleh kita, yang keyakinan kita itu dijamin juga oleh undang-undang ya. Dan karena itu maka insya Allah Ta'ala kalau yang demikian itu terpupuk, maka mudah-mudahan kalau ada barangkali yang menantang ataupun yang akan mengganggu kita, kita bersama ya. Dan dengan bersama itu tentu akan menjadi kuat. Dan kata Allah SWT di dalam Al-Quran, wala tanaza'u, janganlah kalian saling bertengkar, janganlah kalian saling berselisih ya. Fatafshalu wa tadhhaba rihukum, nanti kalian akan menjadi gagal ya. Nanti kalian tidak akan lagi punya pengaruh ya. Oleh karena itu harus kita pantang betul ya. Saudara-saudara kita sudah berangkat ya, ada yang dari luar negeri, ada yang dari daerah lain, ada yang barangkali jalan kaki, ada yang mereka pakai motor ya, secara tim bersama-sama. Mereka sudah sedang menuju ya. Nah, kita barangkali yang dekat-dekat seperti Bekasi, seperti Jakarta, maka tentu adalah akan mudah ya menjangkaunya, dan jaga ya semua aset yang merupakan aset bangsa dan negara kita. Mungkin tamannya, mungkin apa saja yang ada di sekitar kita, kita harus jaga, bukan untuk mengotori, bukan untuk merusak ya. Dan juga tentu adalah kita bekerja sama dengan aparat supaya kita ini adalah kondusif, karena tidak ada niat lain. Niat kita adalah betul-betul bagaimana persaudaraan kita kaum muslimin ini bisa terwujud. Dan tentu ini salah satu media, bisa jadi dengan media lain, tapi ini adalah yang diagendakan, namanya adalah reuni. Mudah-mudahan bermanfaat. Saya kembali mengingatkan, yuk kita bersama-sama, nanti kita di sana bertemu mudah-mudahan. Pada waktu yang lalu, jamaah dakta kita bertemu di sana, mudah-mudahan ada yang masih ingat.
ya. Dan kita insya Allah Ta'ala juga bertemunya adalah untuk bersaudara, bukan untuk mencari masalah, bukan untuk bertengkar, bukan untuk yang lain, karena sudah terbukti bahwa kita sebetulnya berbeda-beda, tetapi kita umat Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, kita berbeda-beda, dan kita juga adalah bangsa Indonesia. Mudah-mudahan acara ini adalah Allah memberkahi kepada kita, Allah memberikan kemudahan kepada kita, Allah memberikan kelancaran kepada kita, sehingga acara kita ini diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala, diberi kemudahan, diberi kelancaran, dan dihindarkan dari hal-hal yang tidak kita inginkan bersama. Demikian. Baik, rekan Dakta, untuk rekan yang ingin bertanya atau berkomentar seputar pembahasan tema persatuan umat Islam, khususnya umat Islam Indonesia, kami nantikan partisipasi rekan melalui layanan telepon 0218816363 atau SMS dan WhatsApp 0815111007. Dakta Radio Bijak berbakti, cerdas berempati. Rekan Dakta, kita lanjutkan kajian malam. Setelah rekan menyimak persatuan umat Islam khususnya di Indonesia oleh Ustadz Rofi'i, maka kini saatnya rekan yang ingin bertanya bisa bergabung di layanan telepon 0218816363 atau SMS dan WhatsApp 0815111007. Melalui SMS sudah ada rekan atas nama Rahman. Ukhuwah Islamnya itu hukumnya wajib bagi kaum muslimin, namun disayangkan pemimpin atau calon pemimpin Indonesia yang didukung bukanlah tokoh yang cinta dengan syariat Islam. Maka sebagai orang awam bagaimana Ustaz menimbang ataupun memilih, karena ternyata seorang kiai jadi pasangannya. Selanjutnya yang kedua, ada Tia di Cikarang. Apakah hipnotis termasuk sihir? Bagaimana dengan hipnoterapi alias alam bawah sadar untuk pengobatan? Di ujung telepon kita coba sapa. Assalamualaikum Dakta. Waalaikumsalam Mas Maulana. Dengan siapa? Bambang, Bekasi Utara. Pak Bambang. Baik, silakan. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi. Saya ingin berkomentar Ustaz, Ya. berkaitan dengan umatan wahidah. Ya. Setelah saya kaji lebih jauh dan analisa, itu tekanannya pada perpecahan Yahudi, Nasrani, dan Islam pada waktu itu. Islam itu belum berpecah, karena yang menyampaikan ayat itu adalah Rasulullah, Nabi Muhammad. Sedangkan kiblatnya Pak Bambang terputus, dicoba kembali 0218816363 sambil menanti Pak Bambang Ustaz Silakan yang lain lagi. Saya bacakan SMS dari Hendra di Bekasi Utara yang melemparkan istilah radikal bukankah PKI. Lantas bagaimana saat ini ada kelompok baik dari pemerintahan atau sesama umat Islam yang menuduh umat Islam lainnya radikal? Bisakah disamakan dengan PKI? Kemudian ada Supandi. Mohon penjelasan apa fadilah membaca surat Ar-Rahman. Ya, silakan Ustaz. Ya, tadi saya yang terputus ya, Pak siapa tadi yang sedang Bambang. Tapi mungkin pemikirannya coba kita jelajahi ya, atau kita jajaki. Pertama adalah tadi bahwa mungkin bingung ya bagaimana sama-sama begitu ya, tetapi kok jadi seolah berbeda begitu ya. Kalau saya begini ya, rekan Dakta, berpijaklah dari Al-Quran ya, bahwa kalau yang dilakukan adalah untuk kemaslahatan Islam, untuk
kemaslahatan kaum muslimin, untuk kemaslahatan bangsa dan negara misalnya, maka seharusnya bagian dari ta'awun 'alal birri wat taqwa. Ya, satu adalah ta'awun 'alal birri wat taqwa, atau yang kedua adalah dar'ul mafasid. Ya. Dar'ul mafasid muqaddamun 'ala jalbil masalih. Begitu kalau dalam kaidah, ya. Misalnya ada 2 atau lebih kontestan. Maka yang kita harus misalnya jadikan sebagai alternatif pilihan adalah siapa di antara mereka yang lebih kondusif untuk mendukung terhadap pelaksanaan akidah yang kita yakini. Begitu. Ya, itu yang pertama, ya. Karena usianya adalah kata Allah, wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal ismi wal 'udwan. Jadi kalau ada kaitan dengan urusan albir, ya, kebaikan, kemudian ada kaitan dengan at-taqwa dan kaitan dengan takwa, albir wat taqwa itu adalah maksudnya kehidupan religius. Kehidupan religius, kehidupan kita beragama, ya. Keseharian kita, ya, misalnya dalam melaksanakan apa yang kita yakini di dalam hidup ini. Katakan misalnya Islam. Nah, misalnya dari salah satu kontestan itu lebih mendukung terhadap apa yang menjadi kepentingan kita sebagai muslim yang mayoritas 200 juta lebih di negara ini, maka semestinya itulah yang menjadi pilihannya. Itulah suatu hal yang rasional, ya, bahwa diharapkan lebih kondusif menjadi seorang muslim, gitu ya, dibanding dengan misalnya ada yang lain yang kira-kira tidak atau kurang membuat dia kondusif dalam mengamalkan apa yang diyakininya. Itu yang pertama. Atau yang kedua adalah dilihat dari sisi bahwa mana kira-kira yang lebih maslahat bagi bangsa, bagi negara. Itu dari si maslahat, ya. Misalnya saja adalah membuat bangsa ini maju, gitu ya. Membuat bangsa ini menjadi mandiri, gitu kan. Membuat bangsa ini menjadi sejahtera, gitu ya. Nah, ditimbang-timbanglah, ya, dari yang ada itu. Kalau kira-kira membuat bangsa ini maju, bukan jadi mundur, ya, bukan menjadikan bangsa ini menjadi mandiri, bukan selalu tergantung kepada unsur luar, ya, apakah namanya investor, apakah namanya siapa. Kalau seandainya adalah investasinya itu mengandung hal-hal yang pada akhirnya bangsa kita sendiri yang ripuh, ya, yang riweuh, yang capek, ya, karena kita harus tergantung kepada modal mereka, tergantung kepada sumber daya manusia mereka, tergantung kepada bahan baku mereka, sehingga harus impor tenaganya, impor misalnya uangnya, impor materialnya. Lalu kita bangsa Indonesia kebagian apa, misalnya gitu. Padahal Indonesia ini tumbuh juga. Bayangkan kalau 205 atau 65 juta ini tumbuh, setiap hari berapa lahir. Siapa yang mikirin mereka itu? Sementara yang diperhatikan misalnya adalah orang yang datang dari luar. Nah, itu berarti kaitannya dengan urusan bagaimana bangsa ini bisa mandiri. Kemudian yang ketiga adalah sejahtera. Ya, misalnya kita berpikir bahwa ada di antara kontestan itu yang lebih memilih kepada kesejahteraan rakyat. Misalnya adalah kehidupan mereka menjadi terjamin, pendidikan mereka lebih maju, kemudian merata, kemudian adil, sehingga mereka sebagai warga negara menjadi nyaman, menjadi aman, tinggal di negaranya, tidak di negaranya ngontrak, kemudian di luar negara ngontrak, gitu ya. Di dalam negerinya menjadi buruh, di luar negeri jadi buruh, gitu kan. Nah, malah rekan dakta bisa jadi harus menjadi sesuatu yang memprihatinkan. Misalnya dia buruh di dalam negeri dengan buruh di luar negeri, ternyata bagi dia nominal
yang diterima lebih besar daripada buruh di luar negeri, maka dia akan pergi ke luar negeri. Nah, ini adalah sebetulnya bagian dari keprihatinan kita. Karena apa? Karena ternyata kita tidak bisa mengatasi masalah untuk bangsa kita sendiri. Itu salah satu contoh, rekan dakta. Oleh karena itu, kita pilih misalnya mana yang kira-kira dari mereka itu lebih kondusif untuk menyebabkan ya keberagaman kita, kemudian tadi terhadap maslahat atau terhadap maslahatnya lebih banyak, atau peluang datangnya bahaya lebih sedikit, maka mereka lah yang kemudian harusnya menjadi pilihan kita. Demikian ya, seperti itu. Kemudian yang kedua adalah hipnoterapi. Sebetulnya adalah pengobatan itu, kaidahnya adalah satu, harus mengandung unsur akidah. Dua, harus mengandung unsur sains. Tiga, harus mengandung unsur empiris. Ya. Kalau mengandung unsur ideologis, unsur agama, ya, itu adalah tidak boleh misalnya berobat dengan syirik misalnya. Apakah ke dukun, apakah tukang sihir, segala macam, itu tidak boleh. Karena itu bagian dari tawakul kepada selain Allah Subhanahu wa ta'ala. Seorang muslim tidak boleh dia adalah bergantung kepada selain Allah, meminta kepada selain Allah. Atau misalnya yang kedua, dia bergantung kepada dukun misalnya, dan seterusnya, itu adalah tidak boleh. Karena itu menyangkut dengan keyakinan. Yang menyembuhkan itu Allah, bukan yang lain. Nah, gitu. Jadi walaupun ke dokternya spesialis, mungkin ahli sudah puluhan tahun profesional, tetap yang memberi sembuh itu bukan dokter. Dia hanya memberi jalan, memberi resep. Makanya nanti kata dia, Bapak kalau sudah habis resepnya, silakan datang lagi, misalnya gitu. Nah, itu sebetulnya untuk melihat perkembangan. Apakah cocok ke obatnya? Kalau semakin baik, maka diteruskan. Kalau semakin buruk, bisa jadi diganti obat, bisa jadi ditinggikan resepnya, dosisnya. Ya, jadi demikian, itu adalah yang perlu kita pahami. Baik, Ustaz. Di ujung telepon sudah tersambung. Assalamualaikum, Dakta. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa? Dengan Pak Sakirin di Papan Mas. Silakan Pak Sakirin. Ini Pak Ustaz mau nanya. Utang itu kan dalam Islam itu adalah riba. Nah, sementara negara ini kan membangun dengan hasil utang. Lalu dampaknya dosanya kena ke rakyat apa enggak? Itu pertanyaan pertama, Pak. Terus yang kedua, ini Pak Ustaz, saya pernah mendengar bahwa kalau orang tua yang tidak menjalankan sholat lalu jadi wali, kalau anaknya nikah, itu kan tidak diperbolehkan. Nah, itu kalau orang tua kandung. Ulangi. Kalau menikahkan anak kan harus yang sholat katanya. Walinya harus sholat ya. Lalu kalau orang tua kandung itu banyak juga yang mengaku agama Islam tapi tidak sholat. Nah, itu bagaimana Pak Ustaz? Mungkin itu dua pertanyaan Pak Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya teruskan dulu tadi ya, masih satu. Jadi berobat itu tadi satu, dari si akidah harus lurus ya. Kemudian yang kedua juga adalah dari si akidah juga ini, atau mungkin fikih ya. Akidah tapi tadi akidah. Kemudian yang kedua adalah dari si fikihnya. Tidak boleh berobat dengan najis ya. Tidak boleh berobat dengan sesuatu yang haram. Nah, ini tolong diperhatikan rekan dakta. Bisa jadi badan Anda, badan antum itu sembuh karena memang secara fisik, dia kan fisik. Tapi sebetulnya dengan berobat dengan cara yang salah itu, akidahnya salah, atau mungkin dia dari haram dan najis itu, sebetulnya badan Anda sudah terkontaminasi dengan najis dan haram itu. Apalagi kalau dengan dukun, maka tauhid Anda sudah rusak. Badan bolehlah gitu, tapi dalamnya badan itu sebetulnya rusak. Nah, apa yang kita pentingkan? Apakah badan ataukah akidah? Nah, bagi seorang muslim, akidah adalah nomor satu. Badan harus diurus, karena berobat itu kan sunnah Rasul juga. Kata Rasul, tadawau. Ya, tadawau. Berobatlah kalian. Artinya kita disuruh untuk berobat. Cuman caranya harus tetap prosedurnya yang syar'i. Itu yang pertama. Kedua,
berobat itu atau obat itu harus sesuai dengan sains. Artinya secara ilmu pengetahuan memang diterima. Dia hasil penelitian, dia sudah terbukti, dia segala macam, sehingga bisa dipertanggungjawabkan secara keilmuan. Kemudian yang ketiga adalah, supaya singkat ya, yang ketiga adalah dari si empiris, bahwa betul obat ini memberi pintu kesembuhan bagi orang yang menggunakannya, ya. Tapi kalau secara empiris tidak, maka tidak boleh. Nah, oleh karena itu timbang-timbanglah tadi, hipnoterapi itu kalau dia adalah kaitan hipnonya adalah diartikan dengan sihir, maka tidak boleh. Ya, tapi kalau hipnonya itu adalah diartikan dengan sesuatu yang dia adalah seperti yang tadi saya katakan, secara syar'i benar, secara sains bisa diterima, kemudian secara empiris bisa, maka insya Allah tidak mengapa. Ya, jadi jangan giur, jangan terpaku dengan istilah. Tapi penuhilah syarat-syarat yang tadi saya penuhi, yang saya katakan tadi, maka jika terpenuhi insya Allah Ta'ala boleh. Demikian. Kemudian yang ketiga tadi ya, radikal. Biasanya katanya yang bilang radikal itu adalah PKI. Kalau saya sebetulnya mau PKI, mau liberalisme, mau sekulerisme, mau datang dari barat, mau datang dari timur. Pokoknya radikal ini definisikan dulu, rekan daftar. Jangan sampai kita mempermasalahkan sesuatu yang nggak jelas, barang juntrungannya. Ya. Apa yang dimaksud dengan radikal itu? Nah, kalau itu difahami dengan benar, maka dari situ kita akan bertitik tolak. Jadi rekan daftar, jadi radikal itu adalah kalau dalam bahasa itu artinya adalah mendasar. Ya, lihat di dalam kamus besar bahasa Indonesia, arti daripada radikal itu adalah mendasar. Ya. Sesuatu yang sangat prinsip, gitu. Kemudian yang kedua bisa jadi diartikan adalah maju dalam berpikir atau bertindak, ya. Maju dalam berpikir atau bertindak. Kemudian diartikan juga amat keras, menuntut perubahan undang-undang pemerintahan. Ini kalau menurut bahasa kamus. Nah, sebetulnya ini adalah masih dalam pengertian kamus. Ya, kalau misalnya diartikan bahwa radikal yang dimaksud adalah secara mendasar seorang muslim, ya, dia berkeyakinan bahwa yang menjadi dasar keyakinan, ya bukan dasar bernegara, dasar keyakinan adalah Al-Quran dan hadis, ya itu memang radikal. Seperti apa? Apakah yang seperti itu tidak boleh? Lalu kemana keyakinannya? Keyakinan dia dalam beragama itu, dasar-dasarnya adalah Al-Quran dan hadis. Kemudian misalnya adalah maju, berpikir dan bertindak. Lo kan bagus. Kalau orang mengatakan punya pikir yang maju, yang inovatif, yang berpikirnya adalah kritis, bertindaknya dan seterusnya, loh radikal seperti itu bagus. Nah kalau tidak berarti kita akan menjadi orang yang inggih sumuhun doang gitu kan, atau taklid, ya, mengikuti apa adanya, pasrah dengan keadaan, itu tidak boleh, ya saya kira. Nah kalau tadi menuntut perubahan pemerintahan, nah itu adalah tentu ada jalurnya. Kenapa undang-undang itu dirubah? Nah kalau undang-undang misalnya tidak relevan, lalu teknisnya caranya adalah konstitusional, loh kan ada caranya, gitu. Tapi kalau tidak benar, misalnya revolusi, misalnya membuat makar, misalnya membuat kejahatan, keonaran, tentu tidak boleh. Jadi rekan dakta, kalau kita kaitkan dengan makna daripada radikal ini, kemudian ditujukannya kepada kaum muslimin, nah itu yang jadi masalah. Kenapa kaum muslimin disebut radikal? Ya. Oleh karena itu perlu didefinisikan dulu. Siapa? Kalau misalnya radikalnya ditudingkan kepada kaum muslimin karena dasarnya tidak suka kepada Islam, misalnya rekan data, ketika tidak suka dengan Islam, misalnya karena dalam Islam itu perempuannya adalah diajari supaya menutup aurat, karena di dalam Islam itu diajarkan supaya sholat, karena dalam Al-Quran itu adalah misalnya supaya tidak riba, misalnya gitu ya.
Kemudian itulah dibilang yang demikian itu adalah radikal misalnya. Kemudian apakah siapa saja tadi ya, dari PKI atau liberalis atau dari siapa saja, tentu itu tidak boleh, rekan dokter. Yang demikian itu adalah bukan radikal, tidak bisa diterima begitu saja. Itu adalah radikal karena memang berlandaskan pada nilai norma yang berlaku. Tapi kalau tendensinya adalah negatif karena ketidaksukaan, wah itu namanya intoleransi. Jadi kalau sudah belum apa-apa saja mereka sudah intoleransi, nanti bagaimana kalau mereka misalnya mendominasi kaum muslimin di Indonesia? Karena sekarang saja misalnya mereka belum menjadi mendominasi umat Islam yang mayoritas ini, sudah mengatakan bahwa mereka adalah radikal, padahal landasannya seperti tadi yang saya jelaskan. Ya, tapi kalau misalnya adalah radikalnya adalah bahwa mereka menuntut supaya pemerintah yang sah harus digulingkan, misalnya, kemudian makar, merusak bangsa, merusak tatanan, kemudian tentu tidak boleh. Yang demikian semua kita tidak bisa mentoleransi, ya. Demikian, oleh karena itu rekan dakta harus difahami betul apa maksud radikal ini. Kalau radikalnya itu bermakna salah, ya kita harus berani salahkan. Tapi kalau radikalnya seperti tadi saya katakan, ini di kamus, boleh rekan dakta buka kamusnya. Kalau misalnya adalah bahwa seorang muslim itu harus berlandaskan dalam keyakinannya, harus kepada Al-Quran, kepada hadis, itu adalah, saya kira tidak ada yang mengatakan bahwa itu adalah radikal. Nanti bagaimana kalau gitu? Ya, berarti keyakinannya berdasarkan apa? Jadi demikian ya rekan dakta. Jadi mau PKI, mau liberalis, mau Marxis, mau apa saja, kalau tidak suka landasannya kepada orang Islam, lalu karena tidak sukanya kaum muslimin dibilang radikal, maka tidak boleh diterima begitu saja. Dan kita harus waspadai cara berpikir seperti itu. Berikutnya adalah jadi ditanyakan tentang masalah keutamaan, ya, keutamaan daripada membaca surat Ar-Rahman, ya. Di dalam Al-Quran semua ayat itu mempunyai keutamaan, ya, rekan dakta tolong dipahami ini, ya, bahwa membaca surat atau Al-Quran secara menyeluruh itu adalah fadilah, keutamaan. Karena apa? Ya bagaimana tidak? Kan Rasul yang bersabda. Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, "Iqra'u al-Qur'an fa innahu ya'ti yaumal qiyamati syafi'an li ashabihi." Kata Rasul, baca ya oleh kalian surat Al-Qur'an. Kata Rasulullah SAW, sebab Al-Qur'an ini besok pada hari kiamat itu akan menjadi pemberi syafaat bagi kalian, ya. Jadi kalau Al-Quran ini ketika kita baca bisa, ya, memberi syafaat kepada kita, maka itu adalah khasiat. Apalagi kita misalnya hari kiamat mendapatkan syafaat dari Al-Quran diantaranya, wah beruntung sekali. Karena itu bacalah Al-Quran itu dari awal sampai akhir, jangan dipilih kasih. Al-Fatihahnya saja yang dibaca misalnya, atau Al-Ikhlasnya saja yang dibaca misalnya, atau Ar-Rahman saja yang dibaca, atau Yasin saja yang dibaca, atau Al-Kahfi yang dibaca. Tidak, baca Quran itu secara utuh. Para ulama, orang-orang soleh dahulu menghatamkan membaca Al-Quran itu bahkan 3 hari. Jadi seharinya 10 juz rekan dakta. Jadi setiap sholatnya itu 2 juz. 2 juz kali 5 kali sholat sama dengan 10. 10 kali 3 hari, 30 juz dibaca dalam 3 hari. Jadi bukan hanya surat Ar-Rahman saja atau Yasin saja, tetapi memang ada di dalam hadis bahwa kalau membaca surat-surat tertentu maka itu adalah termasuk hal yang mempunyai keutamaan. Maka yang demikian itu kita yakini kalau riwayatnya sahih. Nah, tentang membaca surat Ar-Rahman itu ada dalam riwayat begini, bahwa Rasul SAW membaca surat Ar-Rahman pada sahabatnya, ya. Kemudian
Setelah itu adalah jin. Nah, ini jin kaitannya, bahwa dikatakan mali asma'ul jinna ahsana jawaban li rabbiha minkum min ma ataitu ala qaulihi fa bi ayyi ala rabbikuma tukadziban. Kemudian kata syaitan itu la syai'a min alaika rabbina nukadzibu fika, dan seterusnya. Jadi ada isyarat di sini bahwa bermanfaat dari sisi bahwa syaitan atau jin itu adalah mempunyai pasrah ya, atau menyerah ya, bagi orang yang membaca surat Ar-Rahman. Dan karena itu dikatakan pertanyaan tadi, fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Pertanyaan ini adalah menyebabkan jin kemudian tidak bisa menjawab karena mereka adalah sedemikian rupa banyak nikmat Allah SWT yang mereka dustakan. Jadi itu diantara ya, tentu banyak lagi, tetapi intinya bahwa surat-surat memang ada yang riwayatnya sahihah berkaitan dengan riwayat-riwayat tertentu. Tentang tadi telepon yang sayangnya terputus ya tadi, tentang bahwa ummatan wahidah itu sebetulnya akan kita bahasnya tidak panjang lebar ya, hanya terkait tadi berkaitan dengan bahasan kita. Tetapi saya katakan bahwa di dalam Al-Quran kata-kata ummatan wahidah saja, kata-kata ummatan wahidah saja itu terdapat 9 kali diulang oleh Al-Quran ya, di dalam Al-Quran. Lalu kemudian umat yang satu itu adalah, kalau dilihat dari sababun nuzulnya, tentu adalah bisa jadi berhadapan dengan umat-umat lain. Tapi kalau kita ingat bahwa dikaitkan dengan sababun nuzul atau tidak, Al-Quran ini adalah pedoman untuk kita sekalian. Al-ibratu bi'umumil lafzi la bi khususis sababi. Bukan kemudian Al-Quran ini terpaku pada satu kasus. Al-Quran itu petunjuk bagi kita dalam berbagai kasus. Nah, karena itu kalau terpaku dengan sababun nuzul. Tapi kalau berpaku dengan misalnya kita sekarang, bangsa Indonesia, bersatu untuk kaum muslimin, bersatu untuk bangsa dan negara, maka kaum muslimin dalam konteks bersatu ini, kaum muslimin Indonesia harus bersatu dalam membela Al-Quran, membela Islam, membela keyakinannya. Dan kaum muslimin bersatu untuk membela negaranya, supaya ancaman yang datang dari luar negeri dan asing itu bisa kita cegah. Maka pemahaman yang seperti ini adalah tentu pemahaman yang harus hidup di kalangan kita. Tidak boleh ada orang yang kemudian mentang-mentang dia muslim lalu dia tidak peduli dengan negara mau diambil kayak sama orang asing atau tidak, bodo amat, yang penting urip. Tentu tidak diajarkan. Dulu sebelum Indonesia merdeka, itu yang memperjuangkan negara dan bangsa ini adalah kaum muslimin, dan mereka kakek dan nenek moyang kita. Jadi kaum muslimin Indonesia saat ini itu harus bersyukur kepada Allah dan kemudian berterima kasih kepada para pahlawan bangsa yang telah akhirnya menyebabkan kita menikmati hidup dalam aman damai seperti yang kita rasakan sekarang ini. Nah, untuk supaya itu terus ya dirasakan oleh generasi-generasi kita ke depan, bangsa ini jangan diserahkan pada orang yang bukan bangsa Indonesia. Apalagi jangan diserahkan pada pengkhianat bangsa. Karena apa? Karena tentu adalah yang demikian itu akan merugikan kita sendiri. Jadi bisa dari dua sisi, ya, demikian. Baik. Kita harus jeda terlebih dahulu. Rekan dakta yang ingin bertanya pada Ustadz Rofi'i, kami persilahkan bergabung setelah jeda berikut ini. Rekan dakta, kita masuki sesi terakhir kajian malam bersama Ustadz Rofi'i. Di layanan telepon, saya sapa. Assalamualaikum dakta. Halo. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa, Pak? Ini gue Pakistan dari Depok. Pakistan. Volume radionya agak dikecilkan, Pak, menggema. Iya. Ini saya menanya nih. Halo. Ya, silakan. Silakan, Pak. Ini ada yang saya tanyakan nih. Ada hadis bunyinya begini. Kita memerangin orang Yahudi
Yahudi dan membunuhnya, tidak akan datang kiamat begitu. Ini bagaimana? Gimana? Sedangkan kita masih kalah sama orang Yahudi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hadis tentang umat Islam memerangi Yahudi, Ustaz. Padahal saat ini katanya umat Islam yang lemah. Selanjutnya di belakang Patisan. Terputus rupanya. Beralih ke WhatsApp. Pertanyaan dari WhatsApp yang pertama dari Roni di Pondokopi. Ini menanyakan, Ustaz, Habib Rizik pernah menghina Gus Dur dan memplesetkan salam orang Sunda. Yang ditanyakan, masih pantaskah katanya Ustaz seorang Habib melakukan atau menyepelekan sesama muslim ataupun tradisi asli Indonesia. Ini dari Roni di Pondokopi. Yang lain saya sapa kali ini. Di ujung telepon tersambung kembali. Assalamualaikum Dakta. Assalamualaikum Dakta. Baik, kita lanjutkan melalui WhatsApp. Pak Iwan di Bekasi. Apa hukum bekerja tapi ternyata diawali dengan menyuap? Bagaimana status gajinya, apakah haram? Ya. Di layanan telepon. Assalamualaikum Dakta. Dengan siapa? Bapak Supri. Pak Supri, silakan Pak. Suaranya dikencangkan Pak. Assalamualaikum Pak. Jelas. Silakan Pak. Suaranya agak kenceng ya. Ya, mau nanya. Suaranya tidak jelas Pak, kecil sekali. Untuk sekarang ini kan banyak yang menuntut harga itu, yang saya tanya. Nuntut harga. Apakah? Udah? Nuntut harga putus Pak. Yang ditanyakan apa Pak? Apakah harga itu termasuk rahmat dari Allah? Harga apa nih Pak? Harga-harga kebutuhan pokok ini yang kita nuntut ke penguasa itu harus diturunin itu. Kalau dihubungin dengan masalah sekarang yang rame-rame pada janji-janji itu gimana itu? Iya. Ya itu Pak Ustaz. Ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan saya ditanggapi. Ya, tadi ada sebelumnya yang belum terjawab ya, yaitu hutang riba ya. Rekan Dakta, pertama saya sampaikan bahwa hutang itu bukan riba. Ini dua hal yang berbeda ya, hutang dan riba. Hutang itu termasuk dalam kategori muamalah, yang muamalah itu adalah membantu ya, ta'awun alal birri wat taqwa, saling tolong menolong dalam kebajikan dan takwa. Jadi bukan usaha Pak itu kalau utang itu. Kalau utang dijadikan usaha baru riba namanya. Ya, jadi tolong dibedakan ini. Hutang itu misalnya hutang 1 juta ya. Ya, bayarnya 1 juta gitu. Tapi kalau hutang kemudian ditambah 10% dari nilai hutang, itu riba namanya. Ya, tolong ditegaskan dulu di situnya. Jadi kalau hutangnya kalau misalnya memberi hutang kemudian dia ngasih, mau membantu, kemudian ini juga tepat, kemudian mengembalikannya sesuai dengan kesepakatan, bagus itu.
bagi orang yang menghutangkan dapat pahala karena dia menolong saudaranya, bagi orang yang berhutang kemudian dia mendapat keuntungan karena dia terbantu dari masalahnya. Itu bagus, bagian dari ta'awun 'alal birri wat taqwa. Tapi kalau berkaitan dengan masalah riba, maka Bapak tadi yang bertanya, kalau dikaitkan dengan unsur riba, ya misalnya dia adalah mengutang 1 juta, nanti 1 bulan jadi 1.100.000. Nah itu riba, nah boleh itu. Nah mungkin tadi dibicarakan dengan negara pinjem lalu kemudian diberi misalnya bunganya 1 tahun misalnya 5%, ya riba. Itu saya tidak bisa jawab yang lain ya, karena itu adalah begitu hukumnya. Tidak boleh seharusnya. Makanya rekan-rekan, seharusnya negara kita jangan banyak ngutang ya. Sekarang kita utangnya sudah 17 juta per kepala ya. Menerus bank si bunganya akan ngelilit terus ya. Dan itu adalah mudah-mudahan ya di hari yang akan datang akan menjadi berubah nasib. Karena itu rekan dakta ya mau tidak mau kita sebagai rakyat harus tidak boleh menerima begitu saja, tapi harus ikut serta membangun negara ini. Kalau kita masa bodoh saja, nanti kita ketika jadi korban ya harus masa bodoh juga. Terima sajalah itu keputusannya. Tapi kalau kita ingin berubah, ya kita harus partisipasi. Nah, karena kaitannya adalah tidak lepas dari unsur kebijakan, dan kebijakan itulah politik. Maka disitulah kita sebagai muslim hendaknya menghindarkan diri dari hutang. Nah, supaya kita lepas dari hutang ya kita harus mandiri. Supaya kita mandiri ya harus bekerja keras. Harus punya mentalitas yang sehat. Harus punya keberagamaan, kehidupan religius yang bagus. Ketika orang merasa bahwa akan mendapat solusi karena hutang, itu sudah bergantungnya salah, sudah tawakulnya dari salah. Harusnya solusi kita itu akan selesai jika kita berpasrah diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini kalau cara berpikirnya kita sudah seperti itu, maka insya Allah negara ini akan Allah beri solusi. Karena kata Allah, wa may yatawakkal 'ala Allahi fahuwa hasbuh. Barang siapa yang bergantung kepada Allah, yang bergantung kepada Allah, bertawakul kepada Allah, maka Allah yang akan menjadi pencukupnya. Nah, kalau bergantung kepada hutang, ya Allah tidak akan menanggung hutang itu. Nah, karena itu teruslah berlipat menjadi riba lagi. Akhirnya, nah, rekan-rekan ini yang harus kita cegah. Ya. Jangan suka ngutang. Ya. Yang sudah ada kita bayar, tapi jangan ngutang lagi. Nah, karena kalau ngutangnya dengan cara riba, ya tadi, kitanya jadi tidak berkah. Karena kita dapat kemudahan dengan menghutang itu, seolah-olah terbantu. Padahal kita ini sudah mengundang murka Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi sebagai muslim ya, saya berbicara dari perspektif Al-Qur'an, perspektif Al-Hadis, bahwa harusnya kita ini berhentilah dari riba, karena riba itu menghilangkan keberkahan. Kata Allah SWT, yamhaqullahu riba wa yurbis sadaqat. Yang Allah tumbuh kembangkan itu dari sedekah, bukan dari riba. Riba Allah habisi, Allah musnahkan keberkahannya. Jadinya ya banyak musibah, banyak bala, banyak bencana bisa jadi karena riba ini ya. Kemudian berikutnya adalah wali yang tadi tidak soleh, tidak sholat ya. Seharusnya ya wali itu harus yang soleh ya. Karena wali itu adalah penanggung jawab. Di dalam hadis kan kata Rasulullah, nikah illa bil waliyin wa syahidai adlin. Jadi orang itu adalah harus dengan wali, dan kalau tidak oleh wali nikahnya tidak sahih ya. Kata Rasulullah SAW, ayyuma mura'atin nakahat bi ghairi idzni waliyiha fa nikahuha batilun. Kalau orang itu nikah tidak diizinkan oleh walinya, maka nikahnya jadi batal. Batal maksudnya tidak sah, kan bahaya. Nah, oleh karena itu walinya harus benar. Walinya itu harus memenuhi syarat.
Syarat itu harus muslim. Ya. Nah, kalau misalnya orang yang meninggalkan sholat, maka ini yang jadi masalah. Kalau seandainya si bapaknya itu adalah meninggalkan sholat, nah, maka seharusnya kewaliannya berpindah kepada yang lain. Ya. Kewaliannya berpindah kepada yang di kita itu biasanya adalah menyerahkan kepada petugas ya dari KUA. Ya. Jadi orang yang seperti itu mestinya menyadari, serahkanlah kepada petugas dari KUA, mudah-mudahan menjadi lebih baik. Ya. Begitu. Berikutnya adalah menyepelekan sesama muslim, siapapun rekan dakta, jangan sebut nama lah ya. Kita nanti dosa lagi gitu kan membicarakan orang. Rekan dakta, siapapun kita dididik oleh Islam, dididik oleh Rasul, adab yang sangat luhur. Tidak boleh ghibah, tidak boleh namimah, ya, tidak boleh kadzib, tidak boleh syatam, tidak boleh sab, tidak boleh hamz, tidak boleh lamz. Itu adalah syariat Islam. Apa tuh maksudnya tadi? Itu bab-bab semua rekan dakta. Kita dilarang untuk ghibah, menceritakan jeleknya orang. Kita dilarang untuk namimah, mengadu domba, ya, provokasi, provokator supaya kedua belah pihak jadi saling benci, putus silaturahmi, apalagi tumpah darah, wah itu tidak akan masuk surga orang seperti itu. Kemudian misalnya kadzib, hoax sekarang lagi banyak tuh, ya, ngibul tidak sesuai dengan kenyataan, misalnya itu adalah tidak boleh. Atau misalnya lagi adalah hamz tadi, mengolok-olok dan seterusnya, itu semua adalah tidak boleh rekan dakta. Oleh karena itu, kalau dalam Islam menyepelekan orang itu adalah tidak boleh, siapapun ya. Tetapi kita harus maklumi bahwa mungkin saya tidak bisa menebak. Bisa jadi keceplosan, bisa jadi tidak sengaja, bisa jadi lupa, bisa jadi sudah minta maaf. Bisa jadi sudah selesai masalahnya. Kita masih mengutarakan ini itu, bahas ini. Loh, orangnya sudah beres kok, sudah saling maaf misalnya, sudah tidak ada masalah, atau kita jangan-jangan salah paham. Ya. Jadi rekan dakta, ini mungkin bagian nasihat. Tolong kalau orang berbuat maksiat, berbuat salah, berbuat keliru, kita jangan ikut nyaham dalam kesalahan itu. Dengan cara apa? Dengan cara memperbesar masalah itu, dengan cara menyebarkan masalah itu, dengan cara berghibah. Tentu tidak boleh. Ya, oleh karena itu, kalau ya yang benar dalam Islam itu, orang berbuat salah itu harusnya ditutup. Man satara musliman satarahullahu fid dunya wal akhirah. Kata Rasul, siapa yang menutupi aib saudaranya muslim, maka Allah akan tutup aibnya besok di dunia dan di hari akhir. Itu subhanallah, moralitas tinggi yang diajarkan oleh Islam. Tidak seperti sekarang orang lain berbuat salah itu malah jadi komoditi. Ya. Orang lain salah malah dijadikan sebagai penambah penghasilan dan kekayaan. Ini bukan dari Islam mereka. Jadi kalau saya adalah siapapun, kita ini bisa salah, pernah salah. Yang paling benar adalah kita harus segera istighfar pada Allah. Kemudian kalau orang lain yang salah, jangan kita ikut nimbrung dalam kesalahan itu. Sudah, imma tutup wa imma diam. Ya, ketika kita ikut nimbrung, kita jadi ikut masuk dalam lingkaran orang-orang yang bisa jadi berdosa. Membuat orang-orang lain bercerita, berghibah, kita duduk di situ dan diam terhadap ghibah itu, kita dihitung sama dengan orang yang ikut serta dalam berghibah. Jadi paling saya mengingatkan saja ya. Jadi rekan dakta, jangan mencari kesalahan orang, jangan senang dengan kesalahan orang. Itu yang diajarkan oleh Islam. Kalau ada orang punya aib, kita jangan ikut campur di dalam dosa itu. Kalau bisa kita tutupi, kalau bisa kita nasihati, begitu. Bukan kemudian menambah aib itu semakin boroknya semakin gede. Kita termasuk orang yang bersaham dalam berdosa. Na'udzubillahi min dzalik. Kemudian berikutnya adalah bekerja diawali suap. Tidak boleh seharusnya rekan dakta. Tidak boleh kita ingin bekerja, mempunyai penghasilan tapi dari cara haram. Kenapa saya katakan haram? Ya karena kan Rasul mengatakan begitu. Kata Rasulullah SAW, ar-rashi wal murtashi finnar. Ya,
orang yang menyogok, orang yang disogok, itu dua-duanya terancam masuk neraka. Itu Rasul yang menyatakan, bukan saya. Jadi, bekerja di awal dengan suap itu haram. Begitu. Nah, hanya dalam rinciannya begini. Kalau seandainya, ya, misalnya, dia yang nyogoknya itu kerja di bidang apa? Misalnya kerja yang di bidang matematik. Padahal matematika jeblok. Haram berarti gajinya. Ya, tolong dipahami ini. Kalau dia misalnya bekerja nyuap di bidang elektronik, misalnya komputer misalnya. Komputernya adalah jeblok. Misalnya nilainya 5 misalnya. Tapi karena dia nyogok kerja, diterima di bagian komputer. Nah, dia sekarang bisa komputer karena dengan kebiasaan. Karena dengan mungkin banyak lamanya waktu. Tapi kalau orang itu adalah misalnya dia nyogoknya di bidang komputer, tapi kerjanya di bidang misalnya bukan komputer, dia misalnya jadi office boy misalnya. Dia jadi pesuruh, dia jadi sales, ya. Maka karena dia bidang itu yang dia paham, dia mampu, dia pandai, maka insya Allah tidak mengapa. Ya. Jadi kalau dia riswah di dalam dan akhirnya kerjanya di bidang yang dia pandai, kompeten di situ, tidak mengapa. Tapi kalau dia bekerja hasil nyuap dalam kerja yang nilainya jeblok, maka dia hukumnya haram. Mudah-mudahan bisa dipahami. Terakhir adalah katanya ini nuntut harga. Rekan dakta sebetulnya, ya saya kaitkan ini agak panjang tapi jawab saya ringkas. Nuntut harga ini sebetulnya bagian dari kewaspadaan kita bersama. Pertama, bagi pemerintah berarti urusannya kebijakan. Bagaimana mencari solusi, membuat satu kebijakan sehingga rakyat tidak menjadi korban. Nah, sehingga harga-harga bisa dijangkau oleh masyarakat. Tapi kalau harganya menjadi naik, itu karena kesalahan keputusan, kesalahan kebijakan, maka itu tidak boleh didiamkan oleh kandakta. Harus diberi masukan, harus diberi ingatan supaya ini ingat nih, mungkin sampean gajinya gede-gede, puluhan juta, ratusan juta. Tapi kan di masyarakat orang yang dia makan itu hari ini, kalau hari ini tidak kerja tidak nyuap dia. Hari ini kerja nyangkul hari ini untuk dimakan hari ini, besok tidak nyangkul, besok dia tidak makan. Orang seperti ini harus kita tengok. Sehingga jangan membuat harga ini semakin naik karena mereka akan mati. Ya. Secara manusiawi tidak makan ya mati. Nah, ketika keputusan itu adalah diingatkan, diperbaiki, itu bagus, boleh, tidak mengapa. Tapi kalau itu adalah sudah dikatakan dengan takdir, ya kita nanti jadi orang namanya Jabriyah. Jabriyah itu sudahlah, nyerah aja dengan keadaan. Kalau kata Allah mati juga mati, kalau kata Allah sejahtera juga sejahtera, udah ikutin aja gitu kan. Nah, maka orang ini adalah orang yang adanya sama dengan tidak adanya. Adanya di masyarakat sama dengan tidak adanya di masyarakat. Bahkan mungkin adanya menjadi beban bagi orang lain. Rekan dakta, pola pikir yang positif sebagai muslim adalah bahwa ketika itu adalah suatu kesalahan dan bisa diperbaiki, maka itu harus dievaluasi. Tapi kalau dia adalah merupakan satu yang tidak bisa, di luar nalar kita, di luar kemampuan kita, itu serahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau salah manajemen kita, salah kebijakan, salah riset, salah kesimpulan, salah interpretasi, maka yang disalahkan jangan Allah. Oh, itu kan rahmat, itu kan takdir, bukan. Mari kita belajar. Lalu menerimalah nasihat, masukan dari orang lain untuk kebaikan kita bersama. Begitu. Jadi indah sebetulnya Islam itu. Cuman masalahnya kadang-kadang kalau difahaminya secara sempalan, maka dianggapnya bahwa Islam itu adalah radikal. Padahal Islam itu rahmatan lil alamin. Demikian. Berada di pengunjung acara, kesimpulannya apa, Ustaz? Kesimpulannya adalah rekan dakta bahwa persatuan umat Islam Indonesia harus dibangun, harus digalakan, harus dikembangkan, harus diperkokoh.
Dan reuni 212 besok di Monas, ya rekan Dakta, di Monas. Bukan selain di Monas, tapi kita di Monas dan sekitarnya. Itu adalah insya Allah mudah-mudahan menjadi upaya merajut kaum muslimin, menyegarkan ingatan kaum muslimin, mengenang kekompakan, kesolidan, dan membangun silaturahmi. Mudah-mudahan menjadi kerjasama dan mudah-mudahan menjadi bagian dari latihan senasib seperjuangan di antara umat Islam, sehingga mereka dengan kompak dan solid untuk membangun bangsa, menuju bangsa Indonesia, negara yang lebih baik di masa yang akan datang. Itu adalah mudah-mudahan terwujud, karena mereka dalam beragama aman, damai, tentram, sesuai dengan apa yang mereka yakini. Demikian. Baik. Rekan Dakta, kita akhiri kajian malam ini dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Dakta Radio bijak berbakti, cerdas berempati. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.